Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori fitokimia dengan tema C. Yang pertama, ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama persiapan sampel, yang kedua maserasi, yang ketiga sortasi, yang keempat screening fitokimia, yang kelima ekstrak cair-cair, yang keenam kromatografi lapis tipis, yang ketujuh kristalisasi, yang kedelapan rekristalisasi, dan yang terakhir identifikasi senyawa. Selanjutnya persiapan sampel. Pada persiapan sampel ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, pengumpulan sampel bahan. Pengambilan sampel bahan tumbuhan dapat diperoleh dari alam liar maupun herbarium. Nah, keuntungan dari tumbuhan yang diperoleh dari alam liar adalah tidak mengandung pestisida. Selanjutnya, setelah pengambilan sampel, pencucian sampel bahan perlu dilakukan. Proses pencucian atau pembersihan sampel meliputi membersihkan, mengupas, mencuci, atau memisahkan daun dari batang. Pembersihan harus dilakukan dengan tangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Preparasi sampel. Yang ketiga itu preparasi sampel. Preparasi sampel tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah dapat diekstrak dari sampel tumbuhan segar atau sampel yang dikeringkan. Metode preparasi seperti penggilingan, penghalusan juga berpengaruh terhadap pengawetan senyawa kimia tumbuhan dalam ekstrak. Ada beberapa metode pengeringan yang dapat dilakukan terhadap sampel tumbuhan, yaitu yang pertama, pengeringan udara. Merupakan pengeringan udara biasanya memakan waktu 3-7 hari atau beberapa bulan, bahkan 1 tahun, tergantung jenis tumbuhan yang digunakan atau jenis sampel yang digunakan. Yang kedua, pengeringan oven adalah metode praekstraksi yang menggunakan energi panas untuk menghilangkan uap air dari sampel persiapan sampel ini dianggap salah satu proses termudah dan cepat yang dapat mempertahankan senyawa kimia tumbuhan. Waktu ekstraksi lebih pendek diperoleh dengan menggunakan metode ini. Yang selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan mutu simplicia dengan parameter non-spesifik. Untuk parameter non-spesifik lebih bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan alam. Adapun parameter dan non-spesifik diantaranya yang pertama, susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan atau simplicia yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Penetapan saat pengeringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang kedua, ada bobot jenis. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran besar massa persatuan volume dengan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Selanjutnya yang ketiga atau yang C, kadar abu, dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu monorganik setelah pengabuan. Kadar abu juga dapat dijadikan sebagai pencirian suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik. Yang keempat atau D, kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar residu air setelah pengeringan atau proses pengentalan. Kadar air menentukan kualitas dan stabilitas ekstrak dalam bentuk sediaan. Selanjutnya, kadar air yang cukup berisiko adalah di atas 10%. Yang E, sisa pelarut organik bertujuan untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Yang F, cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasi sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Yang terakhir, yang G, cemaran logam berat berkaitan erat dengan kualitas dan keamanan suatu bahan obat atau simplicia. Selanjutnya yang kedua yaitu maserasi. Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut yang digunakan pada temperatur ruangan. Pada maserasi, bahan kandungan sel berpindah dengan terlarut dalam molekuler pelarut dan berdifusi melalui rongga antar sel.
Selain itu, maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut non-polar, atau setengah air misalnya etanol encer. Maserasi memiliki prinsip. Prinsip maserasi adalah penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam cairan penyari yang sesuai selama sehari atau beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Penetapan pelarut dalam maserasi menurut Farmakope Indonesia menetapkan bahan sebagai cairan penyari adalah etanol, air, eter. Keuntungan dari metode maserasi ini adalah peralatannya yang sederhana dan mudah diperoleh, sedangkan kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk mengekstrak sampel cukup lama. Cairan penyari yang digunakan untuk bahan-bahan yang punya tekstur keras seperti benzoin. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik. Analisis parameter spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi secara kualitatif atau kuantitatif suatu senyawa aktif yang berperan dalam suatu bahan alam. Parameter spesifik meliputi yang pertama, adanya organoleptis, meliputi parameter yang dapat dideskripsikan dengan sederhana menggunakan panca indera, meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk yang seobjektif mungkin. Yang kedua, yang B, identitas simplisia, meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan seperti daun, akar, biji, dan lain-lain, dan nama Indonesia tumbuhan. Yang ketiga, yang C, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan simplisia dengan pelarut tertentu, yaitu air dan alkohol, untuk mengetahui jumlah senyawa kandungan yang terlarut secara gravimetri, untuk mengetahui atau memberikan gambaran awal sifat senyawa kandungan bahan alam. Yang D, kandungan kimia simplisia, meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia, sedangkan kadar kandungan kimia tertentu dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Senyawa identitas yaitu senyawa yang khas, unik, eksklusif yang terdapat pada tumbuhan obat tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sokletasi. Sokletasi adalah sejenis ekstraksi dengan pelarut cair organik yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kepolaran ekstrak yang diperoleh. Sokletasi memiliki prinsip, yaitu penyarian yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan peroleh yang digunakan relatif sedikit. Bila penyarian telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang terekstrak. Metode ekstraksi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Kriteria pemilihan pelarut yaitu pelarut yang mudah menguap seperti heksan, eter, metil, klorida, dan alkohol. Titik didih pelarut rendah, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Keuntungan metode ini yaitu yang pertama, perpindahan berulang kali membawa pelarut segar kontak langsung dengan matriks padat. Yang kedua, mempertahankan suhu ekstrak relatif tinggi dengan panas dari termodestilasi. Dan yang ketiga, tidak ada persyaratan filtrasi setelah pelepasan. Juga metode soklet sangat sederhana dan murah. Kelemahan dari metode sokletasi, yang pertama, waktu ekstraksi. Selanjutnya yaitu kelemahan utama dari ekstraksi soklet yaitu yang pertama, waktu ekstraksi yang panjang. Kedua, menggunakan pelarut dalam jumlah banyak. Ketiga, agitasi tidak dapat disediakan dalam perangkat soklet untuk mempercepat proses. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik. Analisis parameter spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi secara kualitatif maupun kuantitatif senyawa aktif yang berperan dalam suatu bahan alam. Parameter spesifik meliputi yang pertama, organoleptis. Organoleptis meliputi parameter yang dapat dideskripsikan dengan sederhana menggunakan panca indera.
meliputi warna, bau, rasa, dari bentuk yang seobjektif mungkin. Kedua, identitas simplicia meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan seperti daun, akar, biji, dan lain-lain, dan nama Indonesia tumbuhan. Yang C, senyawa terlarut dalam jumlah pelarut tertentu. Melarutkan simplicia dengan pelarut tertentu yaitu air dan alkohol untuk mengetahui jumlah senyawa kandungan yang terlarut secara gravimetrik untuk mengetahui atau memberikan gambaran awal sifat senyawa kandungan bahan alam. Selanjutnya, yang D, uji kandungan kimia simplicia meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia, sedangkan kandungan kimia tertentu dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologisnya. Selanjutnya, yang keempat ada screening fitokimia. Tahap metode screening fitokimia adalah secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal ini penting mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Sedangkan kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar total senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Tahapan screening fitokimia merupakan tahapan pendahuluan yang mengenai kandungan senyawa tertentu bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap uji kualitatif, tahap uji semi kuantitatif, dan uji kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada ekstrak cair-cair. Materi yang kelima, ekstrak cair-cair. Ekstrak cair-cair atau yang dikenal dengan pemisahan ekstrak solvent merupakan pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Prinsip dasar ekstrak cair-cair ini melibatkan pengotakan suatu larutan dengan pelarut solvent lain yang tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk 2 fasa beberapa saat setelah penambahan solvent. Hal ini menyebabkan perpindahan massa solvent, perpindahan zat terlarut ke dalam pelarut baru yang diberikan, disebabkan oleh adanya daya dorong atau driving force yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut, sehingga proses ekstraksi cair-cair merupakan proses perpindahan massa yang berlangsung secara difusional. Selanjutnya itu yang keenam, KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT adalah salah satu pemisahan secara cepat dengan menggunakan zat penyerap berupa serbuk halus yang dilapiskan serba rata pada lempeng kaca, plastik, atau logam. Lempengan yang dilapisi dapat dianggap sebagai kolom kromatografi terbuka, dan pemisahan didasarkan pada absorpsi atau penjerap, partisi atau pemisahan, atau kombinasi kedua efek yang dipengaruhi jenis lempeng, cara pembuatan, dan jenis pelarut yang digunakan. Selanjutnya, prinsip dasar kromatografi yaitu yang pertama, metode pemisahan terjadi beberapa tahap. Yang kedua, terjadi beberapa kali proses kesetimbangan antara 2 fase. Yang ketiga, alat yang digunakan berupa tabung atau kolom yang mengandung bahan padat granular yang sering diikatkan atau dilapisi fase cair dengan gugus fisik atau kimia atau disebut dengan fase diam. Yang keempat, fase gerak eluen yang mengalir terus-menerus melewati kolom. Selain itu, prinsip kromatografi merupakan suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Selanjutnya, tahap persiapan dalam kromatografi. Dimulai dari yang pertama, preparasi sampel. Sebelum melakukan persiapan sampel, yang harus dilakukan adalah menentukan jenis sampel dan sifat fisika kimia analitik yang akan dianalisis. Yang kedua, penanganan lempeng KLT.
Pastikan terlebih dahulu jenis lempeng yang akan digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan KLT. Lempeng KLT bersifat rapuh dan harus ditangani dengan benar. Yang ketiga, penanganan eluen. Pemilihan eluen yang sangat berpengaruh pada KLT. Eluen terdiri dari satu pelarut atau campuran 2-6 pelarut. Campuran harus tercampur dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Selanjutnya yang keempat yaitu penanganan chamber. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi chamber dan jenis chamber. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih. Chamber harus dipastikan tidak ada kotoran dan kering bebas dari air. Yang kelima, elusi atau penanganan KLT. Dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan chamber. Metode ini digunakan tergantung tujuan analisis yang dilakukan. Aplikasi sampel. Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Ketujuh, evaluasi noda. Evaluasi lempeng KLT dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Untuk noda yang berwarna, evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan cahaya matahari atau dapat dibantu dengan menggunakan lampu UV yang memberikan pencahayaan pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, tahapan perhitungan nilai RF dalam KLT yaitu yang pertama, celupkan secari kertas atau lempeng kromatografi ke dalam cairan pelarut dan larutan cairan untuk dianalisis. Saat pelarut diserap ke atas kertas atau lempeng, komponen larutan akan berdarah atau naik ke atas. Yang kedua, setelah cairan berhenti bergerak, keluarkan lempengan atau kertas dari cairan. Yang ketiga, dengan penggaris ukur jarak yang ditempuh pelarut yaitu DF dan ukur jarak yang ditempuh oleh larutan uji yaitu DS. Hitung yang keempat, faktor retensi menggunakan persamaan ini. RF sama dengan DS atau DF. Cukup membagi jarak solusi yang ditempuh dengan jarak yang ditempuh pelarut. Waktu retensi akan selalu antara 0 dan 1, tidak boleh 0 karena zat itu harus sudah bergerak dan tidak boleh lebih dari 1 karena solusinya tidak bisa berjalan lebih baik atau lebih jauh daripada pelarut. Pada nilai RF, nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Nilai RF akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan absorben polar dari plat kromatografi lapis tipis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kristalisasi. Kristalisasi atau penghabluran ialah peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat di dalam suatu fase homogen. Kristalisasi dapat terjadi sebagai pembentukan partikel padat di dalam uap, seperti dalam pembentukan salju, sebagai pembentukan di dalam lelehan cair. Kristalisasi juga merupakan proses pemisahan solid liquid karena pada kristalisasi terjadi perpindahan massa solut dari larutan liquid ke padatan murni pada fase kristal. Pada prinsipnya, kristalisasi terbentuk melalui dua tahap yaitu nukleasi atau pembentukan inti kristal dan pembentukan kristal. Tahap metode kristalisasi ada 4 tahap pada proses kristalisasi yaitu meliputi pembentukan kondisi lewat jenuh atau lewat dingin, nukleasi atau pembentukan kristal inti kristal, pertumbuhan kristal, dan rekristalisasi atau pengaturan kembali struktur kristalin sampai mencapai energi terendah. Yang pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahan-bahan sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses yaitu yang pertama, transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasi dalam larutan permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat dalam larutan semakin besar, semakin luar. Penemuan
Kalau molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal, semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang didapatkan pada kisi persatuan waktu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Prinsip dasar dari proses rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Rekristalisasi yaitu perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu kritis. Prinsip rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan zat pengotornya akibat pelepasan pelarut dari zat terlarutnya. Metode rekristalisasi mencakup 5 tahapan, yaitu yang pertama pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut adalah pelarut di mana senyawa yang dimurnikan hanya larut sedikit pada suhu kamar tetapi sangat larut pada suhu yang lebih tinggi, misal pada titik didih pelarut itu. Yang kedua, kelarutan senyawa padat dalam pelarut panas. Padatnya yang akan dimurnikan dalam sejumlah minimum pelarut panas. Pada titik didihnya, sedikit pelarut ditambahkan sampai terlihat bahwa tidak ada tambahan materi yang terlarut lagi. Yang ketiga, penyarian larutan. Larutan jenuh yang telah dipanaskan selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang ditempatkan pada dalam suatu corong. Yang keempat, kristalisasi. Filtrat hasil penyari selanjutnya dibiarkan kering. Zat padat murni akan memisah sebagai kristal. Kristalisasi sempurna jika kristal yang terbentuk banyak. Yang kelima, pemisahan dan pengeringan kristal. Kristal dipisahkan dari larutan induk dengan penyarian. Penyarian umumnya dilakukan di bawah tekanan menggunakan corong Buchner. Kristal yang telah tersaring dicuci dengan pelarut dingin murni untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kristal kemudian dikeringkan dengan memakai kertas saring atau di oven. Selanjutnya yang ke-9 atau yang terakhir yaitu identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang mangga itu adalah jurnal yang saya gunakan. Tahap identifikasi yang dilakukan adalah yang pertama identifikasi alkaloid, yang kedua flavonoid. Tetapi pada jurnal lebih menekankan pada identifikasi senyawa alkaloid pada ekstrak metanol kulit batang mangga. Yang pertama, prinsip metode identifikasi senyawa dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan serta identifikasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang mangga. Identifikasi penggolongan senyawa alkaloid dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi umum yaitu reaksi Maillard dan reaksi Dragendorff yang akan bereaksi positif membentuk endapan dengan senyawa alkaloid. Dengan metode penelitian pengolahan sampel dengan kulit batang mangga yang dikeringkan diangin-anginkan yang terlindung dari matahari. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan prinsip penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam cairan penyari yang sesuai selama sehari atau beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antar larutan di dalam sel dengan di luar sel. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.